Baik, sebelum masuk firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur pada hari ini ibadah kedua umat-Mu telah Kau kumpulkan untuk bersama-sama beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong mampukan kami untuk konsentrasi mengarahkan hati pikiran kami kepada firman Tuhan dan bukan kepada yang lain-lain. Tuhan mampukan kami juga untuk mengerti apa yang kami dengar. Dan oleh Roh Kudus Tuhan tolong kami untuk melakukan apa yang telah kami dengar dan telah kami pahami sehingga iman kami boleh terus bertumbuh. Persiapkan hati kami ya Tuhan sehingga hati kami boleh jadi tanah yang subur, bukan semak duri, bukan pinggir jalan, bukan berbatu, sehingga benih firman boleh bertumbuh dalam segenap kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak yang terkasih. Ya sebelumnya tadi pagi saya lupa, saya mesti menyampaikan terima kasih dulu kepada Abalov di tempat ini, para penatua yang sudah mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Tadi sudah diperkenalkan, saya adalah sekretaris Yayasan Pelayanan Bersama Indonesia milik Abalov atau GKT yang menaungi STT Let's yang sementara ada di sebelah bersama kita di tempat ini. Yang jikalau Tuhan berkenan Februari akan pindah ke Sunter karena sudah dipersiapkan gedung khusus untuk STT Let's. Saya menjadi sekretaris untuk yayasan ini yang menaungi STT Let's sejak 1 Januari tahun ini. Dan saya komited untuk meningkatkan, memperbarui dan upgrade dari STT ini. Dan perkenalan tambahannya adalah tadi sudah diperkenalkan, saya adalah dosen di STFT Jakarta. Periode yang lalu saya kepala program doktoral dan sekarang saya adalah kepala pusat kajian Biblika, Biblical Research Center. Dan kemudian sejak tahun ini saya adalah juga ketua Ikatan Sarjana Biblika Indonesia. Jadi para sarjana Biblika Indonesia, saya adalah ketuanya per tahun ini sampai periode selesai. Dan kemudian saya juga anggota atau executive committee member dari Society of Asian Biblical Studies. Jadi saya orang yang senang belajar dan berorganisasi dengan sesama penyuka penikmat studi Alkitab. Dan SABS ini, Society of Asian Biblical Studies, tahun depan akan ada konferensi se-Asia, konferensi Alkitab se-Asia di mana saya ketua, national chairman-nya, diadakan di kampus saya, STFT Jakarta, dan akan ada sekitar seratusan lebih dari berbagai penjuru dunia, bukan hanya Asia, dari abstraks yang dikirimkan kepada kami, selain Indonesia dan negara Asia, ada juga dari Australia, Selandia Baru, kemudian ada juga dari Amerika Serikat, Kanada, Samoa, dari UK, kemudian juga dari Afrika, ada beberapa negara. Dan saya menikmati sekali organizing seperti itu, karena itu dunia saya. Baik, itu tambahan perkenalannya supaya Ibu Bapak mengenal siapa yang berdiri di depan. Nanti ada tayangan foto yang akan saya saksikan, karena tadi di waiting room menunggu ibadah kedua, salah seorang rekan pengerja di sini yang adalah mahasiswa kami bertanya tentang kesaksian tentang anak saya. Jadi nanti di tengahnya saya akan isi kesaksian tentang anak saya. Nah, mari kita mulai dulu dengan judul tadi, hidup sebagai alat kebenarannya. Mari kita buka dulu Roma 6 ayat 1 sampai 14. Saya ingin mengajak kita untuk membacanya bergantian atau responsoria. Ayat yang ganjil, Ibu Bapak semua tolong ikut membaca ayat yang genap. Berbalas-balasan atau responsoria. Roma 6 ayat 1 sampai 14. Baik, saya dulu memulai. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya?
Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Puji Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan serta melakukan firman Tuhan. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, judul khotbah saya adalah hidup sebagai alat kebenarannya. Kita masuk dulu pada struktur teks, Bapak yang terkasih. Seperti biasa kalau saya baca Alkitab, saya akan mengecek struktur teksnya. Ya, jadi satu perikop itu tidak boleh satu ayat diambil keluar dan lepas dari konteks karena bisa tersesat. Contohnya, ada firman Tuhan yang berkata begini, sujudlah menyembah kepadaku dan semua kerajaan dunia dengan segala harta di dalamnya akan kuberikan kepadamu. Amin. Amin. Tuh masih ada yang bilang amin kan? Itu siapa yang ngomong? Iblis yang ngomong kepada siapa? Yesus. Perhatikanlah baik-baik, Yesus gak pernah ngomong kayak gitu. Yesus gak pernah bilang sembahlah aku semua kerajaan dunia dengan segala isinya aku berikan kepadamu. Gak pernah. Yang ngomong seperti itu adalah iblis. Makanya saya paling anti dengan teologi kemakmuran. Ikut Tuhan kau akan diberkati berlimpah. Ikut Tuhan kau akan jadikan kaya. Itu menyesatkan. Siapa yang mau makan haruslah dia bekerja. Itu prinsip. Kalau mau makan aja harus bekerja, mau kaya harus kerja lebih keras lagi. Makanya etos kerja orang Kristen itu apa? 3. Etos kerja orang Kristen kerja keras, kerja cerdas, kerja bernas. Kerja keras, sekeras-kerasnya. Kalau orang dunia bekerja 8 to 4, kalau bisa kita 7 to 5, bahkan even more. Harus begitu, kerja keras, lebih keras dari orang dunia. Yang kedua, kerja cerdas. Artinya mesti terus-menerus belajar, dan belajar. Orang dunia saja belajar, apalagi kita. Kalau kita bidang marketing misalnya, teori A cocok untuk konteks X marketing. Teori B cocok untuk konteks Y. Teori C cocok untuk Z. Lalu teori D cocok untuk apa? Udah habis. Nah karenanya kita harus terus-menerus belajar. Terus-menerus belajar. Nah kalau begitu maka orang Kristen dalam bekerja harus terus-menerus upgrade dirinya sendiri. Yang ketiga kerja bernas. Bernas itu berbulir-bulir jadi berkat. Pekerjaan kita harus jadi berkat. Bagi keluarga, orang tua, anak, istri atau suami. Bagi rekan sekerja, bagi atasan, bagi bawahan. Jadi berkat. Nah Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi karenanya saya tidak percaya dan saya melawan teologi kemakmuran. Seringkali justru apa yang terjadi? Ikut Tuhan, Tuhan izinkan menderita. Seringkali itu yang terjadi. Nah Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karenanya membaca Alkitab harus betul-betul
Memperhatikan setiap informasi yang ada di dalamnya, detail by detail, even word by word. Harus seperti itu. Dan kemudian dia tidak boleh satu kalimat dikeluarkan dari perikop, satu perikop dikeluarkan dari konteksnya. Karena nanti seperti tadi, perkataan tadi yang sebetulnya perkataan iblis, Yesus gak pernah berkata begitu, kita bisa salah paham. Nah, ketika kita membacanya, maka kita membaca seluruh struktur, kita lihat satu persatu, perkembangannya seperti apa. Nah, Bapak yang terkasih, ini penting bagi kita sekalian, karena cukup sering, dan sebetulnya beberapa buku renungan harian, kadang-kadang ngambil ayatnya salah gitu. Renungan harian kan seringkali hanya mencantumkan 1 ayat, 2 ayat gitu. Tapi jarang yang menjelaskan satu perikop. Dan akhirnya kita terbiasa membaca Alkitab 1 ayat demi 1 ayat. Nah, karenanya kalau kita memperhatikan struktur ini, maka kelihatan langkah-langkahnya. Kelihatan pergerakan ide di dalamnya atau gagasan di dalamnya. Maka kalau kita lihat ayat 1 sampai 2 dikatakan di situ adalah lanjutan dari pasal 5, ada larangan untuk tinggal di dalam dosa. Ada larangan. Nah, kalau larangan itu kalimatnya perintah secara negatif. Kalau perintah positif, lakukan itu. Kalau perintah negatif, jangan lakukan itu. Tapi dua-duanya berbentuk imperatif perintah. Nah, kalau perintah siapa yang lakukan? Tuhan atau kita? Kita. Maka ketika dikatakan jangan berdosa lagi, berarti siapa yang melakukannya? Kita. Kita. Pertama, itu pilihan kita. Yang kedua, itu adalah tindakan kita, pilihan kita, tindakan kita. Kita memilih untuk tidak berbuat dosa lagi dan kita melakukannya, tidak berbuat dosa. Yang kedua, setelah ngomong itu ayat 3 sampai ayat 6 ini bicara tentang baptisan. Baptisan sebagai lambang dan kebangkitan Kristus yang nanti saya akan jelaskan. Nah, kemudian ayat 7 sampai 8 mati dari dosa dalam Kristus. Dan mereka yang mati dalam dosa bagi Kristus akan hidup dalam Kristus. Ayat 9 sampai 10 bicara lagi bahwa Kristus telah mati bagi kita. Nah, ayat 11 sampai 14 ini adalah dasar praktisnya. Hal-hal apa yang mesti dilakukan secara praktis. Nah, karenanya Bapak yang terkasih, bagaimana tadi di ayat 1 sampai 2 lanjutan dari pasal 5, maka kemudian di pasal 5 di perikop sebelumnya ada perbandingan antara Adam dan Kristus. Adam dengan Kristus dibandingkan. Kenapa dibandingkan? Karena ada satu konsep yang sama antara Adam dengan Kristus. Adam pertama, Kristus disebut Adam kedua atau Adam terakhir. Konsepnya apa? Gegara Adam, dosa masuk ke dalam dunia. Dan bukan hanya kemudian ke dalam manusia, tapi juga kepada dunia binatang hewan-hewan, dan kemudian kepada dunia alam semesta. Mengapa demikian? Karena di situ sebetulnya ada semacam exchange di situ. Semacam exchange. Exchange-nya apa? Waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, perintahnya apa? Bukan sekedar beranak cucu, tapi kuasailah bumi. Dengan kata lain, siapa penguasa bumi pada waktu itu? Adam dan Hawa tentunya. Dan bagi keturunan-keturunan yang lahir kemudian seharusnya. Tetapi ketika Adam dan Hawa tunduk kepada iblis yang diwakili dengan gambaran ular itu. Ketika iblis diwakili dengan gambaran ular itu menggoda dan mereka tergoda. Maka kemudian apa yang terjadi sebetulnya? Ada exchange di situ. Apa exchange-nya? Adam tadinya di bawah Allah. Kemudian berbalik, Adam di bawah iblis. Tadinya dunia di bawah kekuasaan Adam. Setelah Adam di bawah kekuasaan iblis, dunia dikuasai oleh iblis. Dunia dikuasai oleh iblis. Ini yang mesti kita pahami betul-betul. Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita boleh sedikit dalami kisah kejadian jatuhnya manusia dalam dosa, maka perhatikanlah ketika Hawa digoda oleh iblis, iblis bilang apa? Iblis bilang, bukankah semua di sini tidak boleh kamu makan? Hawa bilang tidak, bukan tidak boleh. Ini semua kecuali yang ini. Terus Allah bilang, kalau
kamu makan dan raba, kamu akan mati. Ada 2 poin penting di situ. Tuhan bilang jangan kamu makan. Hawa tambahin makan atau raba. Itu dosa pertama sebetulnya sebelum jatuh. Apa dosanya? Mengubah firman Allah. Mengubah firman Allah menyesuaikannya dengan kepentingan dia. Kalau kita mau jujur, kita juga begitu punya kecenderungannya. Kita berusaha mengubah firman Allah untuk sesuai dengan kita. Mengapa? Kalau murni firman Allah itu bikin telinga panas. Ya kan? Bikin telinga panas. Bikin telinga panas. Bikin hati gelisah. Bikin kepala pusing. Mengapa? Karena firman menemplak kita. Karena firman menemplak dosa-dosa kita. Nah, jadi ini adalah dosa pertama yang dilakukan sebetulnya. Mengubah firman. Bukan hanya jangan kau sentuh ditambahkan raba, itu mengubah. Tapi kemudian yang diubah berikutnya adalah Tuhan bilang begini, pada waktu engkau memakannya pasti engkau mati. Dari absolutisme diubah Hawa apa? Pada waktu engkau memakannya engkau akan mati. Dari sesuatu yang sifatnya absolutisme jadi sekedar futuristik atau futurisme nanti, bukan sekarang begitu. Dan kita juga begitu ketika kita berbuat dosa, ya nantilah dihukumnya kan nanti bukan sekarang. Padahal waktu kita berbuat dosa, di situ kita sudah berdosa dan di situ kita kemudian tidak layak di hadapan Allah at that very moment gitu. Persoalannya kan kita gini, kita berbuat jahat segala macam, kenapa kita lakukan? Tidak ada yang melihat. Begitu kan? Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Adam jatuh dalam dosa, dosa kemudian membuat manusia dikuasai oleh dosa dan segala kejahatannya. Sejak itulah manusia jadi homo homini lupus, jadi serigala bagi sesamanya. Contohnya, ketika dikatakan kepada Adam dan Hawa, mengapa kamu begitu? Adam mempersalahkan siapa? Istrinya. Ini wanita yang kau tempatkan di sampingku, dia yang menggoda, menggajak aku dan seterusnya. Terus Hawa menyalahkan siapa? Itu iblis. Tidak ada satupun dari mereka yang mau mengatakan aku yang salah. Tidak ada. Tapi menyalahkan orang lain. Dan itu kan kemudiannya jadi karakteristik kita secara umum. Sebagai manusia kita cenderung menyalahkan orang lain dan tidak mau terima bahwa kita yang salah. Kan begitu. Kalau saya layani konseling misalnya suami istri, yang sering saya temukan adalah gitu, saling nyalahin. Habis suami saya begini, ntar suaminya habis saya begini. Jarang sekali ketika konseling begitu ada konflik, suaminya bilang langsung, sorry Pak Pendeta, saya yang salah. Gak ada juga istri yang langsung cepat-cepat bilang, sorry Pak Pendeta, Pak Penatua, saya yang salah. Gak ada begitu. Rata-rata saling menyalahkan. Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian apa yang terjadi? Kain bunuh Habil. Secepat itu langsung terjadi pembunuhan. Dari jatuh dalam dosa gak lama kemudian Kain bunuh Habil. Dan setelah itu apalagi yang terjadi? Lameh kemudian berkata, kalau kepada Kain dibalaskan 7 kali, kepada Lameh 70 kali 7 kali. Dendam makin masuk dalam diri manusia. Lalu kemudian Lameh punya istri 2, Ada dan Zila, yang berarti apa? Poligami masuk ke dalamnya. Kesetiaan hilang darinya. Dan seterusnya. Kemudian periode singkat manusia makan hanya tumbuh-tumbuhan, tanaman, buah-buahan. Tapi tidak lama kemudian manusia mulai membunuh binatang. Dan binatang jadi konsumsi makanan kita. Makanan jadi daging hewan jadi konsumsi kita. Apa yang kita tularkan di situ? Keganasan, pembunuhan, kebuasan, dan seterusnya. Makanya kemudian dunia hewan pun homo homini lupus. Jadi serigala bagi sesamanya. Nah kemudian kalau kita lihat alam semesta. Bayangkan kacaunya alam semesta. Itu semua akibat dosa. Itu sebabnya nanti di hari terakhir ketika Tuhan datang kembali. Bukan hanya manusia yang diubahkan, tapi langit baru, bumi baru.
Langit baru, bumi baru itu mengubahkan semua yang telah dirusakkan oleh dosa. Dan diubahkan jadi baru karena Kristus datang. Karena satu manusia Adam dosa menguasai semua. Karena satu manusia datang Kristus, keselamatan disediakan bagi semua. Bagi semua. Kenapa bagi semua? Karena Allah yang jadi manusia tetap jauh lebih besar dibandingkan berapapun banyaknya manusia. Mau 100 triliun manusia, tetap Allah yang satu itu, Allah yang esa itu, yang jadi manusia itu tetap lebih besar dari berapapun banyaknya manusia di alam semesta ini. Ini kebesaran Allah kita. Ini kedahsyatan Allah kita. Tapi Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini kenapa kemudian dibandingkan negara Adam yang terkena rayuan, Adam dan Hawa, rayuan iblis yang berwujud ular, akhirnya jatuhlah ke dalam dosa, bukan hanya manusia, tapi segenap alam semesta. Dan saya yakin Adam dan Hawa bukan orang Manado. Adam dan Hawa bukan orang Tionghoa. Kalau Adam dan Hawa entah orang Manado atau Tionghoa, ularnya udah di sate. Bukannya tergoda oleh ular sudah dipotong gitu ya. Nah Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karenanya ketika kita lihat bandingkan paralelisme yang ada dalam surat Roma ini. Pasal 5 ayat 20-21 tadi ketika dibandingkan Adam dan Kristus tadi dikatakan begini. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ide dasar dari pasal 5 ayat 20-21 itu begini. Kasih karunia dari Kristus itu sangat besar. Tidak ada dosa apapun yang tidak dapat ditebus dan diampuni oleh Kristus. Tidak ada. Tidak ada. Tetapi kemudian begini. Ketika kasih karunia anugerah itu begitu besar. Ya udah buat dosa saja kalau gitu. Buat dosa saja. Buat dosa saja. Saya kemarin ke mall di Kelapa Gading ini. Dan habis pemberkatan nikah, saya ada seminar dulu pagi, siang ke sorenya pemberkatan nikah di gereja saya. Terus saya ajak jalan anak saya supaya nggak bete nemenin papanya pelayanan. Saya ajak ke mall gitu. Dan waktu saya ke mall itu terkejut sekali saya pada waktu itu. Sekarang 22 ya, 23. Kemarin 22. Sebetulnya kan sudah tanggal tua kan. Tapi mall bisa penuhnya luar biasa loh. Terus saya kepikiran gini, kira-kira orang-orang Kristen karena saya lihat banyak yang pakai kalung salib di situ. Banyak yang pakai kalung salib. Kira-kira orang Kristen ke gereja semangatnya sama enggak dengan ke mall? Atau harusnya lebih besar dari semangat ke mall? Gimana Ibu Bapak? Ini kayak malam Natal ya, sunyi senyap gitu. Sejujurnya saya ke mall itu banyak sekali saya lihat pakai kalung salib gitu. Terus saya ngebayang lagi saya melangkah karena saya ingin ajak anak saya makan. Saya pikir, Tuhan ini kira-kira teman-teman yang Kristen ini ke gerejanya semangat seperti ini enggak gitu. Ada diskon, buy one get one, antrinya panjang. Jangan-jangan di Honey Cafe itu perlu Pak, buy one get one. Supaya antri panjang gitu kan. Nah saya berpikir kira-kira orang Kristen seperti itu enggak sih cari Tuhan? Halo? Kira-kira seperti itu enggak kita cari Tuhan? Wah antrinya luar biasa, cari parkirnya aja minta ampun susahnya gitu. Nah Bapak yang terkasih, jadi ketika kita dengar firman di sini dikatakan kasih karunia anugerah keselamatan sangat dahsyat, begitu besar sehingga dosa apapun tidak ada yang tidak dapat diampuni. Maka Paulus bertanya di ayat pasal 6 ayat 1, kalau begitu boleh gak kita terus-menerus berbuat dosa? Ya sudah berbuat dosa saja, nanti kan Tuhan ampuni. Apalagi ibu bapak yang terkasih, agama Kristen kan bukan agama hukum. Yahudi, Yudaisme dan Muslim adalah agama hukum. Gak boleh begini, harus begitu. Gak boleh begini, kalau dilakukan hukumannya ini dan seterusnya.
Kekristenan kan bukan agama hukum. Semuanya kasih karunia. Tapi lama-lama kemudian kasih karunianya jadi murahan. Jadi murahan. Bukan sekedar hyper grace lama-lama, tapi cheap grace. Jadi cheap grace lama-lama, nggak apa-apa, hari ini nggak usah ke gereja, besok bisa, minggu depan bisa. Jadi murahan. Begitu. Nggak apa-apa, Tuhan mengerti, apalagi ada lagu. Allah mengerti. Dia ngertilah, gue sekarang lagi main biliar. Apalagi main biliarnya di KTC, di gereja. Cetok gitu kan. Saya berharap biliar tadi tidak boleh di booking di hari Minggu ya. Sampai boleh di booking hari Minggu kan kita bisa pilih main biliar kan begitu. Nah Bapak yang terkasih, karenanya sekarang yang sering terjadi adalah begini. Keselamatan kan anugerah Pak Pendeta, Pak Penatua. Cuma-cuma. Jadi saya bebas dong buat apapun. Bebas dong. Belum lagi kita sering diajar begini kan oleh dunia. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu salah satu tipuan iblis. Itu tipuan dunia ini. Gak ada tuh dalam Alkitab muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Gak ada. Gak ada sama sekali. Itu tipuan dunia. Nanti aja deh kalau gue udah tua gue ke gereja. Gak ada yang begitu. Kalau sempet tua, kalau gak sempet. Kalau sempet tua, kalau gak sempet gimana? Zaman sekarang usia 30 aja ada yang stroke loh. Ada sekarang, kalau zaman dulu kan yang stroke biasanya 60-70 kan. Yang mendekati check out. Tapi zaman sekarang usia 30 pun banyak yang udah kena stroke. Karena apa? Makanan sekarang makin gak bersih, udara makin gak bersih dan seterusnya. Banyak yang check out juga usia muda gitu. Nah karenanya itu gak bisa. Yang berikutnya ketika dikatakan muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ada hal yang dihilangkan di situ. Tidak ada Tuhan di situ. Tidak ada Tuhan di situ. Nah karenanya ibu bapak yang terkasih, mereka juga berkata begini, kan keselamatan dari Allah mencakup past, present, dan future sins. Artinya sekarang nih saya hidup, sekarang 2025, mungkin 2026 saya berbuat dosa. Dan anugerah Tuhan juga mencakup dosa yang belum saya lakukan. Ini kelihatannya benar tapi setengah benar. Nah perhatikan prinsipnya. Setengah benar sama dengan salah. Pegang prinsip ini. Setengah benar itu berarti keliru. Maksudnya bagaimana? Setengah benarnya di mana? Setengah benarnya memang bahwa kasih karunia itu mencakup semua dosa yang sudah, belum, dan akan kita lakukan. Memang mencakup itu. Tetapi ketika kasih karunia yang memang tanpa perbuatan baik, tanpa kesalahan kita terima, tidak berarti kemudian bisa kita salah gunakan untuk berbuat sesuka hati kita. Itu sebetulnya juga tipuan iblis. Tipuan iblis. Dan yang lebih mengerikannya apa? Tipuan iblis masuk ke gereja. Sehingga sebagian pengkhotbah pun mengkhotbahkan itu. Gitu. Lalu yang benar bagaimana? Yang benar adalah seperti yang Paulus katakan, keselamatan adalah anugerah, tapi bukan berarti kita bebas berbuat dosa. Bukan berarti kita bebas berbuat dosa. Mengapa? Karena kalau kita berpikir, Pak saya sudah diselamatkan, Pak Penatua saya sudah ditebus oleh Kristus. Dan karenanya saya bebas karena Kristus juga akan menebus dosa-dosa saya lagi. Itu tipuan iblis. Orang yang begitu berarti justru belum mengenal siapa Tuhan yang dia sembah. Orang yang punya perspektif seperti itu belum mengenal Yesus yang dia sembah. Mengapa? Karena begini. Di Indonesia ini kan KW1, KW2, KW3. Tuh ada yang sebut KW3 berarti udah biasa tuh. Kemudian KW super. Indonesia hebat kan ibu bapak. KW saja ada 1, 2, 3 dan super. Padahal mau dibilang KW super pun tetap KW. Saya berharap outfit ibu bapak tidak ada yang KW ya. Amin ya. Tidak ada outfit ibu bapak yang KW. Lebih baik pakai sepatu merek Bata
tapi asli, daripada LV tapi buatan Cibaduyut misalnya. Amin ya? Amin. Aminnya sedikit ini. Nah Ibu Bapak yang terkasih, kalau kita tahu ini KW1, KW2, KW3, KW super, berarti kita tahu mana yang asli. Kalau kita nggak tahu yang asli, kita nggak akan tahu itu KW, betul kan? Sama juga seperti emas, kita hanya tahu ini emas palsu, kalau kita tahu ini emas asli, kan begitu. Nah kalau kita tahu ini emas palsu, ini emas asli, terutama ibu-ibu, kalau ibu-ibu datang ke toko emas, terus kemudian dikasih, Ci ini 1,9 1 gramnya. Terus ibu bilang, ini barang palsu, masa lu jual 1,9 asli, ini mah bukan emas asli, emas palsu. Saya rasa ibu-ibu di sini umumnya ngerti bisa bedain emas asli, emas palsu kan? Betul nggak ibu-ibu? Ini nggak ada ibu-ibu kayaknya di sini. Pasti ya lebih ngerti emas asli daripada emas palsu, pasti ngerti daripada kami yang laki-laki kan gitu ya. Nah kalau ibu bapak tahu ini emas asli, ini emas palsu, mau nggak disuruh beli emas palsu? Nggak akan mau kan? Nggak akan mau. Nggak akan mau kita disuruh beli emas palsu. Sebetulnya kurang lebih paralel. Kalau kita tahu betul bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah pencipta langit dan bumi yang telah jadi manusia mati bagi kita semua menembus dosa kita. Mau gak kita ganti dengan yang lain? Gak akan. Mau gak kita ganti bahkan dengan harta kekayaan dunia? Gak akan. Karena harta kekayaan dunia Tuhan bilang ngerat apa? Mencurinya kemudian digigit oleh hewan-hewan itu kan. Karat dan rayap dan yang lain-lain, ngengat dan lain-lain. Kan begitu. Kita tahu bahwa itu semua tidak abadi begitu. Nah kalau kita tahu keselamatan itu, ini yang benar. Keselamatan itu anugerah memang, tapi juga mensyaratkan kita hidup benar. Dan kalau kita mengenal Kristus seperti ini, kita nggak akan tergoda dengan yang lain. Artinya kalau kita sudah mengecap kebaikan Tuhan, kita tidak akan membuang itu demi yang lain. Itulah makna harta terpendam dalam narasi perumpamaan Tuhan Yesus. Ada orang menggali tanah, ketemu harta terpendam, dia timbun lagi, dia jual harta semuanya untuk beli ini supaya dia dapat harta terpendam. Poinnya apa? Kalau kita betul-betul meyakini, mengenal Kristus adalah Tuhan, kita mau exchange apapun untuk itu. Amin. Kita mau tukar apapun untuk itu. Harta kekayaan jadi gak ada nilainya. Dan memang gak ada nilainya. Kalau kita sudah betul-betul mengenal, mengecap siapa Kristus. Yang lain jadi tidak berarti. Itu prinsip dasar yang harus kita pegang. Nah karenanya kembali kepada teks 6 ayat 1 sampai 14. Di situ diceritakan ada baptisan yang menjadi metafora kematian Yesus. Nah Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita dibaptis, seruan Yohanes Pembaptis adalah baptislah, berilah dirimu dibaptis dalam baptisan pertobatan. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Yang berarti baptisan adalah baptisan pertobatan. Itu adalah deklarasi saya bertobat dari manusia lama saya untuk hidup dalam manusia baru yang Tuhan berikan. Tetapi ketika Tuhan mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kalau Bapak perhatikan detailnya, baca Alkitab ingat pay attention to every detail. Ini selalu saya ulang-ulang. Pay attention to every detail. Maka kalau Bapak perhatikan di situ, maka Yesus ada di mana? The last line, posisi terakhir. Yesus membiarkan dulu semua orang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, baru kemudian dia dibaptis. Itu sebabnya juga Yohanes Pembaptis bilang, akulah yang harus engkau baptis, masa aku yang baptis engkau? Tuhan bilang ini untuk menggenapi seluruh kehendak Allah. Apa yang digenapi di situ? Nubuat. Tuhan Yesus sedang menyampaikan nubuat. Kenapa dia berada di baris paling belakang terakhir? Karena dia beda dengan semua orang yang lain ini. Semua orang yang lain ini dibaptis karena untuk bertobat. Kalau Yesus bukan bertobat, dia butuh apa untuk bertobat? Dia dibaptis sebagai prophetic act, tindakan profetis bahwa nanti dia akan mati. Seperti dia dikubur dalam air, dia akan mati dikubur dan kemudian dia akan bangkit setelah mengalahkan maut dan dosa.
Itu sebabnya sebetulnya kenapa baptisan kita mengikuti itu. Deklarasi bahwa seluruh hidup kita sudah dikuburkan di dalam Kristus. Dan dosa kita tinggalkan di situ, kita bangkit dalam kehidupan yang baru. Nah Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karenanya manusia lama kita disalibkan bersama dengan Kristus. Dan seperti Kristus bangkit, kita juga bangkit jadi manusia baru. Jadi seluruh tubuh kita dibaptis menggambarkan menguburkan semuanya. Karenanya Bapak yang terkasih, seluruh anggota tubuh kita harus dibaptiskan. Nah esensinya apa? Esensinya adalah menjadi manusia baru berarti dosa tidak berkuasa lagi. Nah kata berkuasa mesti saya jelaskan sedikit. Tadi saya sudah diperkenalkan, saya dosen perjanjian baru. Selain dosen perjanjian baru, saya mengajar bahasa Yunani. Terutama sejak 5 tahun terakhir di kampus STFT Jakarta. Dan karenanya saya jelaskan sedikit istilah ini. Bapak terima saja ya, percaya saja gitu ya. Karena saya kan dosennya begitu ya, terima saja ya. Kecuali ada pakar Yunani juga di sini, nah bolehlah. Oke. Kata berkuasa atau kuasa itu ada dua. Yang pertama itu dunamis. Dunamis dari situ muncul dinamika, ya, kemudian dinamit bahan peledak. Artinya adalah power gitu. Kemudian yang kedua adalah exousia. Exousia bukan power tapi authority, otoritas. Maka ketika dikatakan kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa, itu maksudnya begini. Maksudnya adalah dosa itu seperti kita seperti puppet, di sini ada alat kendali dan dosa mengendalikan kita seperti puppeteer mengendalikan puppetnya dalam puppet show. Dan kalau dia kendalikan kita jalan begini, maka dia suruh kita jalan, kita jalan. Kita belokin, dibelok ini kita belok, kita putar balik, dia putar balik. Itu yang dimaksudkan dengan berotoritas. Maka ketika dikatakan dosa tidak berkuasa lagi tapi Kristus, maka yang berganti di sini adalah siapa yang mengendalikan kita. Maka kemudian kalau dikatakan bukan dosa lagi tapi Kristus, maka Kristuslah yang mengendalikan kita. Asigor lurus maka saya lurus, Asigor belok maka saya belok, Asigor putar balik maka saya putar balik. Dan itulah seharusnya arti dari becoming a Christian, a follower of Christ. Christian is a follower of Christ, yang berarti mengikuti otoritas Kristus di mana, kemana, kapanpun Kristus membawa kita pergi. Amin. Nah pertanyaannya adalah begini, pertanyaannya, apakah seluruh hidup kita sudah dikendalikan oleh Kristus atau belum? Atau masih ada bagian-bagian yang belum kita serahkan kepada Kristus? Nah baptisan kita itu kan memang diselamkan, ya, selam, tenggelam, seluruh tubuh begitu tenggelam. Artinya berarti seluruh tubuh diserahkan kepada Tuhan. Nah yang jadi persoalan, biasanya yang kita tinggalkan waktu baptisan apa? Dompet. Dompet kan? Kita keluarkan dompet supaya dompetnya gak ikut dibaptis. Ya kan? Akibatnya keuangan kita juga tidak dibaptis. Nah ini catatan yang mesti kita perhatikan. Catatan yang mesti kita perhatikan. Bukan berarti secara harfiah dompetnya kita ikut baptis. Tapi maksudnya gini. Kalau kita sudah seluruh hidup kita dibaptis diserahkan kepada Tuhan. Maka seluruh hidup kita termasuk keuangan kita. Kalau ada orang yang susah. Izinkan Tuhan menggerakkan kita menolong orang susah. Mau itu keluarga, teman kerja atau siapapun. Kalau gereja kita butuh bantuan, butuh dukungan. Jangan ada penggalangan dana dulu baru kita dorong-dorong. Apalagi jangan sampai begini. Gereja kerjanya cari duit melulu. Wah itu bahaya yang begitu. Jangan. Berarti dompetmu belum betul-betul dibaptis. Begitu. Nah Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini harus dilatih. Ini harus dilatih. Saya punya pengalaman banyak sekali tentang hal ini dan saya ingin berbagi sekarang. Waktu COVID tahun 2020 baru muncul, saya masih ngontrak di Rawamangun, Jalan Cakalang. Satu ketika saya lagi nyapu halaman parkir mobil saya, kemudian datanglah seorang ibu ketok. Saya tanya, ya Bu, kenapa Bu? Ibu itu pakai ini ya. Terus kemudian,
Pak, ini di depan banyak sampah, dedaunan segala macam. Boleh nggak saya sapu, Pak? Kenapa, Bu? Ya anak saya lulus SMK, saya nggak ada duit untuk nebus ijazah anak saya. Terus karena ini tadi dan saya jadi curiga dan ini salah ya. Ini salah. Dan saya sudah mengaku di hadapan Tuhan untuk itu. Nah tapi karena waktu itu saya curiga, saya katakan dengan sopan, tetap dengan santun dan sopan. Sorry Bu, saya juga sekarang lagi nyapu, nanti saya keluar bakal nyapu di luar. Ya ibu cari saja tetangga yang lain yang mungkin butuh bantuan. Oh ya Pak, gak apa-apa, makasih ya, saya coba cari yang lain yang mungkin butuh bantuan. Kemudian saya masuk ke dalam, saya jalan ke belakang, ke dapur saya di ujung rumah saya. Sampai di ujung hati kecil saya bicara begini. Mengapa kamu begitu pelit? Apakah artinya 20-30 ribu bagimu? Aktifkan Roh Kudusmu yang ada dalam dirimu. Bukan sekedar hanya berbahasa roh. Ya, Bapak tahu nggak bahasa roh tanggal tua? Bahasa roh tanggal tua nih gini. Kurabaraba, saku kurata karena tanggal tua. Kurabaraba, saku kurata karena tanggal tua. Itu bahasa roh tanggal tua. Just joking ya, saya juga berbahasa roh tapi saya lebih banyak secara personal berbahasa rohnya. Nah ketika hati kecil itu bicara, saya percaya itu Roh Kudus tapi di hati nurani. Karena the Holy Spirit speaks in you in your conscience. Kemudian saya jalan dari dapur dengan menangis. Air mata mengalir deras. Dan saya dari belakang coba lari cepat-cepat keluar. Saya buka pintu dan saya lihat ke kiri, ibu itu gak ada. Saya lihat ke kanan, ibu itu gak ada. Rumah saya tusuk sate, saya geser sedikit. Oh ibu itu juga gak ada. Tambah menangis sejadi-jadinya saya. Tambah menangis. Di sisi yang lain saya memang melo, saya cengeng, saya gampang nangis. Tapi saya suka dengan itu. Karena apa? Saya mudah sekali menyembah dengan hati saya kepada Tuhan. Dengan emosi psikologi saya, dengan roh dan jiwa saya. Ketika saya lihat dia gak ada, saya nangis sejadi-jadinya. Saya katakan Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya Tuhan. Terus saya berpikir gini, semoga itu bukan malaikat. Karena Tuhan bisa utus malaikat untuk menguji kita. Di Alkitab ada loh. Tuhan bilang begitu, jangan-jangan salah satu dari mereka itu malaikat. Bahkan waktu Tuhan datang kepada Abraham di bawah pohon tarbantin di dekat rumah orang Hebron, di Mamre di situ. Allah datang 3 orang dengan malaikatnya jadi apa? Manusia. Ibraninya Ishim itu laki-laki. 3 laki-laki berarti betul-betul posturnya laki-laki. Karena kemudian juga mereka makan. Dan di perjanjian lama banyak sekali Allah datang tuh jadi manusia. Jadi malaikat. Maka saya katakan Tuhan kalau itu engkau malaikatmu ampuni saya Tuhan. Dan kemudian di situ dalam isak tangis saya berkata begini. Tuhan mulai dari sekarang saya gak mau lagi begitu. Apapun yang kau gerakkan untuk saya lakukan Tuhan. Itu saya jadikan betul-betul komitmen dalam hati. Maka ketika saya lihat ada orang dan kemudian Tuhan suruh saya tolong lakukan. Begitu. Kenapa prinsip saya tidak menimbun harta di dunia ini. Seberapa yang saya punya kalau Tuhan suruh saya berbagi. Dan itu saya konsisten lakukan sampai sekarang. Satu ketika saya lihat ada orang susah dan Tuhan gerakkan saya datangi dan saya berikan. Satu pagi pernah naik motor sama istri saya ke pasar dekat rumah beli nasi uduk. Kemudian saya lagi menunggu di motor dengan istri saya. Datanglah pengemis sudah tua suami istri mungkin sekitar 60-an. Badannya lusuh dan wajahnya lelah sekali masih pagi-pagi jam 6:30. Dia bilang ke tukang nasi uduk ini. Pak boleh gak minta nasi uduk saya lapar sekali. Saya ngebayangin pagi-pagi jam 6 dia kelaparan berarti malam-malam jangan-jangan dia gak makan. Tapi tukang nasi uduknya bilang begini, pergi. Saya dalam hati, aduh tukang nasi uduk kurang ajar. Baru jual nasi uduk udah belagu, gimana jualan berlian? Ya kan? Baru nasi uduk pinggir jalan loh. Kalau digeruduk Satpol PP habis kan? Baru begitu udah arogan ngusir-ngusir orang seperti itu. Terus hati saya digerakkan Tuhan. Saya bilang sama tukang nasi uduknya, Pak bikin buat ibu ini, bapak ibu ini sama persis dengan yang buat saya. Terus istri saya tahu kami udah kompak kalau kayak begitu. Saya dengan istri udah kompak. Istri langsung kasih duit, kami dapat barang pesanan kami langsung jalan. Bahkan nunggu terima kasih pun enggak. Karena kami enggak membutuhkan, kita enggak membutuhkan ucapan terima kasih dari mereka. Allah yang membalasnya.
Nah ini yang harus kita bangun ibu bapak dalam hidup kita. Roh ini harus diaktifasi dalam diri kita untuk kemudian mudah digerakkan. Dan jangan dosa lagi yang menggerakkan. Jangan sampai prinsipnya lo jual gua beli. 2 bulan lalu saya pulang dari Pamulang mengunjungi opung saya. Kemudian mampir ke Living World di Alam Sutra. Terus ketika pulang naik mobil itu di tol dalam kota. Saya di jalur kanan, di lane kanan. Di depan saya ada sedan cukup mewah. Di depannya ada bus di sebelah kanan. Tiap kali sedan di depan saya mau ke kiri, ke tengah itu busnya ikut ke kiri, ke tengah. Dia balik ke kanan, busnya mau ikut lagi ke kanan. Dia balik ke kiri, berulang-ulang seperti itu. Nah kemudian ketika ada jarak yang kosong di tengah. Mobil sedan itu langsung kenceng begitu. Terus dia ngambil kanan. Terus dia ngerem pelan-pelan dan menahan itu bus. Saya ikut ngambil kanan karena saya ingin pulang cepat. Saya ke tengah. Terus saya belok ke kanan lagi. Dari kanan saya lihat spion. Oh itu sedan malangin bus. Ketika busnya mau ke tengah, sedannya ikut ke tengah. Ketika sedannya mau ke kanan, busnya ke kanan. Dia ikut lagi ke kanan. Bolak-balik seperti ini. Terus saya bilang sama istri saya. Kayaknya orang Kristen tuh. Nah, test case ya. Siapa di sini yang tidak emosi di jalanan? Saya lagi sedang tidak bahasa roh loh, Bapak. Saya nggak bilang bara enggak gitu. Saya ngomong bahasa Indonesia. Siapa yang di jalanan tidak emosi? Nah, itu cuma satu Bapak yang angkat tangan. Ini 10.000 semuanya emosi nih kayaknya ya. Kita perlu mengaku dosa ya. Perlu ya mengaku dosa ya. Karena sejujurnya behavior orang Kristen di jalanan gak beda dengan orang dunia. Dulu waktu saya bergereja di dekat Kelapa Gading, di antara Sunter Kelapa Gading, itu di jalan tol layang itu. Biasanya kalau normalnya, kalau putar balik itu lane 1, lane 2 masih oke. Tapi lane 3, lane 4 putar balik itu kurang ajar sebetulnya. Saya di lane 2, di lane 4 ada mobil tak nyodok. Terus begitu depan saya kalau nggak saya injek rem, saya nabrak mobil tuh. Saya injek cepet gitu terus dia putar balik. Begitu dia putar balik di belakangnya ada tulisan Roma 12 ayat 12. Bapak tolong cek ayatnya. Salah satu bunyi yang di ayat itu, sabarlah dalam kesesakan. Artinya si penulisnya Kristen kan. Mau ngomong sama yang di belakang. Sabar ya. Yang di belakang pendeta. Pendetanya berlatih sabar. Satu kali kejadian yang lain di Pemuda mau ke sekolah anak saya waktu itu. Seperti biasa begitu. Tahu-tahu sedan mewah menerobos begitu. Tak gitu kan. Terus begitu saya lihat di belakangnya ada bumper stiker. Bunyinya God is good. Luar biasa loh. Orang-orang Kristen kayaknya yang masuk surga mobilnya. Karena ada ayat di situ, ada pernyataan iman God is good di situ. Tapi kelakuannya menyebalkan. Satu kali lagi ketiga nih cukup ketiga ya. Kalau sampai banyak Pak Berry bilang, Pak stop. Yang ketiga di Rawasari. Di Rawasari begitu, mobil saya, mobil satu lagi. Terus dari dekat kelihatan mobil paling depan begitu ya, ada lampu merah, hijau, terus begitu dia lewat sudah kuning. Di belakangnya otomatis merah, saya berhenti. Yang di depan saya persis ngikut di depannya. Ternyata begitu saya lihat, waktu saya lihat gitu, di belakangnya ada tulisan, follow me, I have Jesus. Nah Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang mesti kita camkan betul-betul. Bahwa kalau kita jadi manusia baru, ini ada aspek de jure, di mana kita sudah tidak dikuasai dosa lagi. Tetapi kemudian harus ada aspek de facto yang jadi tanggung jawab kita sekalian. Yaitu tidak membiarkan dosa berkuasa lagi pada diri kita. Nah dosa-dosa ini mungkin gak absurd. Mungkin kita nggak berzina, mungkin nggak mencuri merampok. Tapi ada minor sins yang kita juga harus waspada. Yang kalau kita nggak berubah betul-betul, ya berarti kita memang belum berubah. Mengapa? Pak saya nggak buat dosa. Jangan bangga Pak, saya nggak membunuh, jangan bangga. Orang dunia juga banyak yang nggak membunuh. Pak saya setia sama istri saya nggak selingkuh. Jangan bangga dengan itu. Orang luar juga banyak yang tidak selingkuh, setia sampai mati. Banyak.
Jadi jangan bangga dengan hal-hal yang seperti itu. Mengapa? Karena orang dunia juga banyak yang begitu. Bahkan banyak orang dunia yang secara moral umum lebih baik dari sebagian kita. Karenanya jangan hanya pada dosa-dosa besar, tapi pada minor things, minor sins tadi. Karena kalau itu tidak berubah-ubah sama sekali, berarti kita belum berubah. Ini yang mesti kita camkan. Nah, sekali lagi nih terkait mobil, karena sejujurnya lalu lintas kita menyebalkannya luar biasa. Menyebalkannya luar biasa. Orang suka masuk jalur Transjakarta. Dari aparat, orang-orang mobil yang mewah, sampai bajai pun masuk. Berarti dengan kata lain ketidakteraturan itu berlaku dari atas sampai bawah. Jadi bayangkan betapa kacaunya negeri kita. Coba berani begitu di Singapura. Ada yang berani begitu lampu merah terobos di Singapura? Ibu Bapak kalau meludah di Singapura apa yang terjadi? Kena denda kan? Makanya Singapura disebut fine city. Tahu artinya fine? Denda. Singapura is a fine city, kota denda. Semuanya didenda. Dan anehnya orang Indonesia di luar negeri tertibnya luar biasa. Begitu balik ke negerinya balik lagi. Akhirnya lagu siapa tuh Betaria Sonata? Aku masih seperti yang... Ini zamannya Bapak nih ketahuan. Orang Indonesia begitu ke Singapura, tertib ke Jerman. Waktu saya kuliah S3 di Jerman, tertib orang Indonesia. Bayangin nih, kita biasanya nyebrang asal nyebrang kan. Ini saya lihat teman saya nih, dia di sini, lampu merah sekitar setengah kilo di sana. Dia nyebrang jalan 1,5 kilo ke sana buat nyebrang, buat balik lagi ke sini 1,5 kilo gitu. Coba kalau di Jakarta, nyebrang asal nyebrang aja. Saya lalu lintas lagi nih. Saya naik mobil pelan-pelan di Jalan Haji Ten. Di depan saya ada motor. Tiba-tiba dari perumahan di dalam, ibu-ibu naik motor, seret main nyebrang aja begitu. Motor di depan rem mendadak, saya nabrak itu motor jadinya. Luar biasa kan? Nah, kembali ke sini Bapak yang terkasih, karenanya kita tidak boleh membiarkan dosa berkuasa pada kita. Ini aspek de facto yang kita harus lakukan secara proaktif. Inilah tugas tanggung jawab kita, dan karenanya di bagian penutup dari firman Tuhan dikatakan ayat 13-14, jangan serahkan anggota tubuh kepada dosa sebagai senjata kelaliman. Tapi pertama, serahkan diri, serahkan hidup kepada Allah sebagai senjata kebenaran. Serahkan anggota tubuh. Jadi pertama hidup kita, kemudian seluruh anggota tubuh kita. Nah, mengapa ini penting? Karena Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melakukan dosa dengan semua anggota tubuh. Kita mudah tersinggung, mudah marah, mudah tersakiti, itu di perasaan. Perasaan ada di otak. Kita berpikir yang kotor, yang gak benar segala macam, itu di otak. Kita berkehendak yang negatif. Kita merencanakan yang negatif, berkemauan yang jahat, itu semua di otak. Nah sekarang, pikiran, perasaan, kehendak, kemauan yang ada di otak kita, apakah sudah 100% dikendalikan oleh Kristus? Ini pertanyaan yang harus kita jawab betul-betul. Harus kita jawab. Maka harus kita serahkan kepada Kristus. Berikutnya mata. Mata. Apakah mata kita suka melihat yang gak benar, yang kotor, bahkan yang menjijikkan, pornografi dan seterusnya, atau bagaimana? Lalu mulut kita nih, apakah mengeluarkan kata-kata najis, kata-kata kotor, kata-kata kasar, bahkan cacian dan makian? Apakah masih ada kata-kata yang negatif? Yang berikutnya sebetulnya telinga, walaupun dia pasif mendengarkan. Tapi apa yang kita dengarkan? Gosipkah? Fitnahkah? Kita dengar senang kalau ada gosip, ada fitnah. Kita senang dengar kalau orang-orang jatuh dalam dosa. Kita senang dengar kalau ada orang-orang jatuh miskin. Dan segala keburukan yang orang lain alami. Kita senang gak dengar itu? Kalau senang berarti telinga kita masih dikuasai dosa. Dan berikutnya tangan kaki kita. Apakah seluruh tangan kaki kita juga sudah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan kehendaki? Apakah kaki kita membawa kita melangkah ke tempat di mana Tuhan ada, atau masih ke tempat yang Tuhan tidak ada?
Kemarin tuh saya ke mall ada DJ di itunya. Terus saya lihat mulai ada 3 orang joget-joget. Nggak lama ada anak kecil joget-joget di depan. Saya bilang sama istri saya, ini sama saja mengajarkan DJ sebagai hal yang biasa-biasa kepada anak-anak. Bayangin kalau anak setahun 2 tahun udah biasa begini. Udah biasa begitu, gedenya kira-kira gimana? Akan menikmati yang begitu-begitu. Dan sejujurnya ibu bapak yang terkasih, Indonesia ini negeri munafik loh. Night club, pub, diskotik itu di mana-mana menyebar. Di mana-mana menyebar. Ini negara yang sebetulnya munafiknya luar biasa banyak. Kampus saya di Menteng dan nyarinya nggak susah di daerah itu. Belum lagi Sayap Suci. Disebut suci. Holy. Holy, holy, holy. Kayaknya lagu itu dinyanyikan di situ ya. Nah Bapak yang terkasih, karenanya berhenti berbuat dosa bukan sekedar tidak berbuat dosa. Berhenti berbuat dosa bukan sekedar tidak berbuat jahat. Pak, yang penting saya tidak membunuh, tidak merampok, tidak mencuri, tidak korupsi, tidak suap dan seterusnya. Tidak cukup di situ. Tidak cukup sama sekali. Mengapa tidak cukup Bapak yang terkasih? Karena lawan dari dosa bukan pasif. Lawan dari dosa bukan tidak berbuat apa-apa. Lawan dari dosa haruslah berbuat kebajikan. Haruslah berbuat kebajikan. Ingatlah cerita Lazarus yang miskin dan orang kaya. Orang kaya itu kemudian masuk dalam api yang menyala-nyala. Bukan karena berbuat jahat. Tetapi karena ada Lazarus yang sakit, yang miskin, pengemis dan akan mati setelah itu. Dia berharap dapat makanan untuk melegakan dirinya yang sebentar lagi mati. Tapi dia hanya bergaul dengan orang yang sekelasnya. Dia gak peduli dengan orang miskin di situ yang butuh pertolongan. Sementara orang miskin saat itu mencari pertolongan kepada siapa? Orang kaya. Karena waktu itu hanya ada orang kaya atau orang miskin. Gak ada di tengah-tengah. Nah Bapak yang terkasih, kemudiannya Lazarus mati naik ke pangkuan Abraham di surga. Sementara si orang kaya itu masuk dalam api yang menyala-nyala. Dia dihukum bukan karena jadi orang kaya. Dia dihukum karena dia tidak berbuat apa-apa ketika ada orang yang membutuhkan. Dan Tuhan tegaskan di Matius pasal 25. Pada hari terakhir dia kumpulkan semua manusia di seluruh dunia. Kemudian sebelah kanannya itu domba, sebelah kirinya kambing. Mengapa yang ini domba? Tuhan bilang kepada mereka, marilah bersama dengan aku, sabaslah hamba-hambaku. Engkau memberi makan waktu aku lapar, beri minum waktu aku haus. Waktu aku sakit kau kunjungi, waktu aku telanjang kau beri aku baju, waktu di penjara kau kunjungi aku. Terus mereka bilang, kapan Tuhan kami melakukannya untukmu? Terus Tuhan bilang, ketika engkau melakukannya bagi salah seorang yang paling hina ini. Salah seorang saudaraku yang paling hina ini. Perhatikan lagi detailnya. Tuhan sebut mereka yang hina itu saudaraku. My brother, adelphosmu. My brother, berarti apa? Tuhan kita mengidentifikasi dirinya dengan orang-orang yang paling hina itu. Tidak ada loh di Alkitab Tuhan mengidentifikasi dengan raja-raja. Gak ada. Mahasiswa S2 saya di STFT Jakarta sedang menulis tesis tentang triumphal entry. Bapak tahu waktu Yesus masuk Yerusalem naik apa? Keledai. Pangeran, raja, jenderal kalau menang perang datang ke kota Roma itu triumphal entry. Dia datang dengan kereta kencana diiringi oleh bisa ribuan prajurit dengan kemegahannya mereka masuk ke kota Roma. Tapi waktu Yesus masuk ke kota Yerusalem dia tidak masuk dengan kemegahan. Dia masuk dengan keledai. Keledai itu binatang yang digunakan untuk anak-anak, ibu-ibu, orang tua dan orang sakit. Dan Yesus pakai keledai berarti mengidentifikasi dengan ini. Orang-orang lemah dan hina. Kepada kambing Tuhan bilang, waktu aku lapar engkau gak beri makan, aku haus kau gak beri minum. Waktu aku telanjang kau gak beri aku baju, waktu aku sakit dan di penjara engkau tidak kunjungi aku. Mereka bilang, kapan kami tidak melakukan itu ya Tuhan? Waktu engkau tidak melakukannya bagi salah seorang yang hina ini. Saudaraku kata Tuhan. Itu tegas sekali, betul-betul tegas. Jadi pasivitas justru dihukum. Ini yang mesti dicamkan betul-betul.
Nah Bapak yang terkasih, karenanya kita tidak boleh menyerahkan anggota tubuh kepada dosa. Karena dosa dilakukan dengan semua anggota tubuh. Kita mesti menyerahkan diri anggota tubuh kita proaktif kepada Allah. Dan karenanya kehidupan yang benar itu konkret dalam kehidupan sehari-hari. Nah sebelum saya tutup, bolehkah tayangkan? Saya ingin berbagi pada ibu bapak sekalian. Bolehkah tayangkan slide saya? Saya ingin berbagi, izinkan 5 menit. Soalnya salah seorang dari anggota jemaat tadi ketika saya melihat sudah ada yang memberikan kode. Pak udah waktunya stop. Boleh tayangkan? Ya, jangan geser dulu, ini sekedar penjelasan dulu. Anak saya yang kedua, anak saya yang pertama namanya Theodore, artinya pemberian Allah, gift of God dari bahasa Yunani. Theos dan Doron, Doron itu gift. Anak yang kedua saya balik karena saya males bikin nama, saya jadikan Dorothea. Theodore, Dorothea itu dibolak-balik saja. Karena saya malas ciptain nama. Nah anak saya yang kedua ini lahir di Jerman, usia kandungan 25 minggu, berat badan sekitar 695 gram, tinggi badan cuma 27 cm. Lahir 25 Februari 2014. Dan lahirnya seperti itu tuh kayak kodok begitu ya. Nah kemudian ini bisa pakai saya ya? Oh ini khotbah saya malahan. Ya boleh deh dibantu deh, ini persembahan. Ini sesuai dompet tadi Ibu Bapak ya. Oke, jadi silakan di ini aja. Ini anak saya yang laki, itu istri saya di kursi roda. Oke, terus saja. Nanti di tengah kalau ada gambar yang lain saya minta di stop. Terus ini gelap ya, terus ini belum ada apa-apa. Terus berikutnya stop di sini ya. Ya ini udah oke stop. Disinilah anak saya mulai dioperasi. Kalau ibu bapak lihat warna kulitnya sudah berubah dan sudah membengkak. Itu bukan gemuk tapi bengkak. Anak saya punya 3 masalah. Pertama matanya, mata kanan ke kanan, mata kiri ke kiri. Yang kalau tidak dikoreksi dengan laser buta. Jadi dalam kondisi sekecil ini karena 27 cm, kedua mata anak saya di laser sampai 3 kali. Dan salah satu pemeriksaannya ketika dibuka dia teriak jerit karena sakit. Dan saya sebagai ayah cuma bisa tersayat-sayat, nggak bisa buat apa-apa. Problem yang kedua jantung dengan paru-paru. Normalnya kalau bayi normal itu ada pembuluh disebut oleh bahasa Jerman ductus harusnya hilang. Tapi anak saya tidak, karenanya kemudian jantung memompakan darah dalam volume yang banyak di paru-paru. Sehingga paru-paru anak saya banjir darah. Dan dokter bilang kalau tidak berubah, tidak membaik harus dioperasi. Tapi persoalan terbesar ketiga adalah, yang terbesar sebetulnya adalah pencernaan. Semua yang dimakan kalau nggak dimuntahkan keluarnya sama persis dengan yang dimakan. Dan ususnya, kalau usus seperti selang dia harusnya begini dan bergesekan. Akibatnya terjadi banyak pembusukan, pendarahan pembusukan dan banyak juga yang mati. Dan kemudian anak saya dioperasi 13 kali, ususnya dipotong, jahit, potong, jahit, potong, jahit. Total usus yang dipotong 33 cm. Dalam operasi sebanyak 13 kali. Slide berikutnya. Nah ini makin bengkak berikutnya. Nah ini terus. Oh sudah selesai, balik dulu. Ada satu yang gambar ada beberapa selang tidak ditayangkan. Dan memang ada juga yang ya oke di sini saja dulu, itu nanti ada selang di sini. Dalam kondisi terparahnya selang 1, selang ada 3 di sini. Selang lagi 3 di sini, selang di sini untuk pembuangan, selang di sini dengan 13 infus, selang di hidung, selang di mulut, total 11 selang. Dan kemudian anak saya 13 kali dioperasi tadi dengan 33 cm, potong jahit, potong jahit, potong jahit. Itu di black dari sini ke sini dan dari sini ke sini. Dan tiap kali selesai dioperasi itu tidak ditutup, tidak dijahit, tapi cuma ditutup pakai perban. Itu sebetulnya terbuka, ditutup seperti itu saja, tidak dijahit. Dan kemudian dia lahir tanggal 25 Februari 2014. Kemudian di sekitaran 2-3 bulan berikutnya dokter bilang anak saya sudah gawat, sekitaran bulan Juni kalau saya tidak salah. Dan dokter bilang, profesor di Universitas Göttingen, rumah sakit Göttingen, dokter bilang anak saya tinggal 2-3 minggu lagi mati.
Dan saya disuruh persiapkan kubur. Dan kemudian karena di Jerman penguburan itu oleh pemimpin agama. Saya tanya, agamamu apa? Protestan. Kalau gitu cari pendeta baptis anakmu supaya kubur. Saya panggillah sahabat saya pendeta Jerman untuk mengubur anak saya. Tapi sebelumnya untuk membaptis. Terus kami sudah dipersiapkan kubur di selatan kota Göttingen untuk anak kami ini. Nah dalam pergumulan saya menangis berseru. Sampai pada akhirnya puncaknya adalah saya berkata, terserah Tuhan. Mau cabut nyawanya boleh, mau sembuhkan dia boleh. Itu doa saya sebelumnya, dalam nama Yesus sembuhkan, dalam sebelumnya begitu. Tapi lama-kelamaan dengan keadaan makin buruk, saya berkata terserah Tuhan saja. Mau cabut nyawanya silakan, mau sembuhkan silakan. Saya tambahin tapi satu, tapi jangan lama-lama. Itu doa saya sekitaran Mei kalau saya tidak salah. Tapi ternyata budaya instan dunia modern pengennya semua serba cepat. Tapi ternyata Allah kita itu suka berlama-lama. Dan kemudian apa yang terjadi? Baru sekitaran jadi 2-3 minggu anak saya dikatakan mati. Masuk 3 minggu saya bertanya, kok anak saya gak mati-mati? Dan ternyata kemudian September anak saya sembuh dari Munich dibawa ke kota Göttingen. Foto yang terakhir tadi boleh tayangkan. Dan anak saya sekarang berusia 11 tahun. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Berikanku Hati Seperti Hatimu. Berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang Tuhan yang di sekelilingku. Berikanku tanganmu, berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku dari awal. Dengan sungguh-sungguh katakan, berikanku hati seperti hatimu. Berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang Tuhan yang di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan lagu ini mari kita berikan hati. Otak kita, pikiran, perasaan, kehendak, kemauan. Mari kita berikan mata kita menjadi seperti mata Tuhan, yang melihat yang Tuhan lihat. Mari kita meminta Tuhan berikan mulut Tuhan, sehingga mulut ini hanya memberikan berkat dan firman Tuhan. Hanya menguatkan, tidak melemahkan, membangkitkan dan bukan menjatuhkan, menyembuhkan bukan membuat orang terluka. Biar kita minta pada Tuhan sesuai dengan pujian kita. Kita minta supaya tangan kita menjadi tangan Tuhan. Kita minta tangan Tuhan jadi tangan kita. Kita minta kaki Tuhan jadi kaki kita. Sehingga kita melakukan tugas misi Tuhan. Dan kita melangkah dalam rencana Tuhan. Jikalau engkau belum tahu apa tugasmu, rencana Tuhan atasmu, minta pada siang hari ini. Minta pada Tuhan, apa tugasmu untukku Tuhan? Apa rencanamu untukku Tuhan?
Mari kita sungguh-sungguh sebagai doa, sebagai permohonan kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan dari awal, berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandangku ayat di